pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Tema yang dipilih oleh Pak Pendeta Ramon cukup bagus. Berani dan harus menutup pintu masa lalu. Nah, keren tema ini. Bukan pintunya Doraemon ya, pintu masa lalu. Saudara, dalam hidup kita ini ada lebih daripada satu pintu ya, lebih dari satu pintu. Nah, salah satu pintunya adalah pintu masa lalu. Tapi ada pintu yang sangat penting di atas semuanya itu, yaitu pintu hati kita. Kalau kita tidak menjaga baik-baik pintu hati kita ini, maka ada yang salah, ada yang jahat bisa masuk. Nah, pintu-pintu itu kita harus perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah membuka dan tidak salah menutup. Saya ulangi, pintu hati adalah pintu untuk segala-galanya dalam kehidupan kita. Salah kita buka pintu untuk sesuatu atau untuk seseorang, perhatikan, ketika kita salah membuka pintu hati kita, pintu hidup kita untuk sesuatu atau untuk seseorang, maka disitulah hidup kita akan jadi siapa dan jadi apa. Saya ulangi lagi, pintu hati kita sangat penting dijaga. Sebab salah kita buka dan salah kita tutup, maka apa dan siapa yang tidak bisa masuk dan yang bisa masuk. Kalau kita lihat Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Nah, itulah pintu hati kita. Barang siapa mendengar suara ketukan dan dia buka pintunya, aku masuk. Ya, ini luar biasa. Kalau kita benar membukanya. Wahyu 3 ayat 20. Baik, saya baca. Wahyu 3 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia makan bersama dengan aku. Betapa indahnya hidup ini, betapa dahsyatnya hidup ini, betapa luar biasanya hidup ini. Ketika kita membuka pintu untuk seorang pribadi yang dahsyat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Begitu kita diketuk pintu hati kita dan kita dengar suara ketukannya dan kita buka pintu hati kita dan Yesus Tuhan masuk. Indah. Apa yang dia buat dikatakan aku akan masuk mendapatkan orang yang buka pintu hatinya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Diajak makan, saudara. Oh, kita diajak makan Presiden Joko Widodo. Aduh, senangnya luar biasa. Ini yang ngajak makan kita, pencipta alam semesta. Dia ngajak kita makan, lalu kita makan bersama-sama dengan dia. Nah, ini kalau kita membuka pintu untuk orang yang tepat, untuk pribadi yang tepat. Tapi ada yang salah. Coba kita lihat Kejadian pasal 4. Ada seorang bernama Kain. Nah, dia buka pintu hati yang salah. Kejadian pasal 4. Nah, ini ada orang yang salah buka pintu. Mengundang satu pribadi yang berbahaya sekali. Udah, Kejadian 4. Ya, ayat yang ke-5 ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diterima oleh Tuhan atau ditolak oleh Tuhan ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati, itulah pintu kehidupan kita. Ayat 6. Firman Tuhan pada Kain. Jadi Papa itu hadir mengingatkan firman Yahweh kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, lihat ayat 7, saudara. Ada kata pintu. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
jika tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, jelas ini pintu hati. Saya ulangi, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, tidak mengampuni adikmu, tidak jengkel, tidak panas hatimu, dan mukamu berseri, lihat itu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Nah, saudara-saudara, sampai di fakta ini, Kain belum jatuh dalam dosa. Kain belum berbuat dosa. Baru digoda, ya. Dan si penggoda itu sudah ngintip di depan pintu hatinya. Semua kita, ya, semua kita, kalau kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita diganggu dan digoda oleh dosa, Bapa di surga pasti datang kepada kita untuk mengingatkan, hati-hati, jangan buka pintu hatimu, hati-hati, karena dosa sedang mengintip. Wah, ini dia. Ya, ada yang tanya, mengintip sama juga dengan menginginkan. Iya, godaan menginginkan. Ya, ini luar biasa, ngeri sekali. Nah, jadi ini pilihan. Kita mau buka pintu untuk siapa dan kita mau tutup pintu untuk siapa. Tapi sayang, ayat 8, Kain memilih membuka pintu hatinya untuk si jahat. Dan hari itu dia jadi pembunuh pertama di dunia. Bahkan ada istilah ya yang menjadi Bible quiz, pertanyaan Alkitab. Siapa manusia yang pernah membunuh 1/4 penduduk dunia? Ya, itu ada pertanyaan ya dalam istilah pertanyaan Alkitab. Wih, mana ada orang pernah membunuh 1/4 penduduk dunia? Nah, hari ini kita tahu jawabannya Kain ini. Karena waktu itu cuma ada 4 orang. Ya, ada Kain dan Habel. Nah, ini nggak usah diperdebatkan. Pokoknya sebagai Bible quiz saja. Dia jadi pembunuh pertama di dunia. Karena dia salah buka pintunya. Nah, ngeri sekali kalau kita melihat kejadian ini. Maka itu penting kita berhati-hati dalam hidup ini. Ya, pintu apa, pintu mana yang kita buka dan kita tutup harus tahu tepat ya untuk siapa ya. Nah, kalau kita salah membuka pintu hati kita untuk apa dan siapa yang tidak tepat, maka hidup kita akan berubah. Puji Tuhan, kalau hari ini Tuhan membawa kita untuk belajar berani menutup pintu masa lalu. Nah, apa yang terjadi kalau pintu masa lalu kita nggak mau tutup? Saya ulangi, apa yang terjadi kalau pintu masa lalu kita tidak kita tutup? Jawabannya, orang yang tidak mau menutup pintu masa lalunya, maka orang itu tidak eksis di hari ini. Karena dia eksis, dia itu nyata di hari yang lalu. Orang seperti itu kalau bicara seandainya, ini dia, seandainya. Nah, itu pasti masa lalu, dulu, terus begitu. Nah, orang ini menakutkan buat kita semua. Loh, kenapa menakutkan? Karena dia tidak eksis di hari ini. Dia eksisnya di masa yang lalu. Wow, ngeri sekali. Ya. Nah, kalau kita tidak menutup pintu masa lalu, hidup ini kacau, hidup ini runyam, hidup ini berantakan, hidup ini jadi menakut. Orang yang tidak mau menutup pintu masa lalunya, dia akan penuh kemarahan, penuh penyesalan yang tidak ada akhirnya. Penuh dengan ketakutan, penuh kejengkelan, penuh kekecewaan. Ngeri, saudara. Maka itu ayo kita tutup. Sebaik apa yang sudah lalu. Saya ulangi, sepahit apa, semanis sebaik apa peristiwa masa lalu itu, ya, tidak bisa kita hadirkan kembali di hari ini atau di hari esok. Karena sudah lalu. Maka itu rugi kalau kita tidak menutup pintu masa lalu. Rugi. Saya bisa cerita masa lalu saya yang pahit, yang mengerikan. Saya bisa cerita masa lalu saya yang manis, yang indah, yang menyenangkan. Bisa, karena saya masih ingat. Tetapi
nggak ada gunanya kalau dibawa terus ke hari ini. Karena sudah lewat. Dan bukan cuma sudah lewat. Saya mau yakinkan saudara. Ya, saya mau yakinkan. Saudara perhatikan. 24 jam yang kita pakai untuk hidup hari ini. Coba dengar. 24 jam yang kita pakai hidup hari ini. Coba renungkan. Cukup nggak untuk menikmati semua berkat? Untuk istirahat? Untuk makan minum yang enak? Untuk shopping? Untuk olahraga? Ya, untuk bekerja tanggung jawab kita? Coba renungkan. 24 jam yang tersedia untuk hari ini. Dari jam 12 malam dimulainya. Kalau orang Yahudi mulainya jam 4:30 sore waktu matahari terbenam. Sampai kembali 12 jam malam lagi besok. Saudara percaya? Itu nggak cukup untuk kita buat istirahat. Buat makan, minum yang enak. Buat jalan-jalan, buat apa saja. Itu nggak cukup. Maaf, kan bodoh sekali. Kalau yang 24 jam untuk kita nikmati hari ini saja itu nggak cukup. Lalu kita bawa masuk untuk perlu waktu sekian jam mengingat-ingat masa lalu. Saya harap mengerti ya kalimat ini. Saya coba juga menggunakan kalimat yang gampang dimengerti. Jadi 24 jam yang tersedia untuk kita di hari ini. Itu nggak cukup buat kita nikmati. Istirahat, makan, minum, belanja, macam-macam lah. Mandi dan semuanya, pekerjaan kita. Itu nggak cukup. Lah kan goblok sekali, maaf saya berkata. Kan bodoh sekali. Kalau 24 jam untuk jatah hari ini aja kita masih kurang waktu. Lalu kita hadirkan masa lalu kita yang kebanyakan yang pahit, yang menderita, yang gak enak. Untuk kita sisip-sisipkan, dinikmati di 24 jam hari ini. Maaf saya ngomong. Dan biasanya orang yang gak mau nutup pintu masa lalunya, untuk besok dia masih lanjutkan. Disisipkan lagi yang dulu-dulu itu terjadi. Untuk lusa, untuk besok nggak cukup. Lusa dibawa lagi. Saudara, ngerti kata diakumulasikan? Saya percaya 7 hari yang kita pakai untuk nyisip-nyisipkan. Masuk-masukkan, maksa. Bahasa Jawa deresep-deresepkan. Ya, 7 hari yang kita sudah lewati. Dan kita nggak cukup waktu untuk menikmati berkat setiap hari. Lalu dalam 7 hari itu kita masukkan semua peristiwa di masa lalu. Saudara percaya nggak? 7 hari yang harusnya isi berkat yang baru. Karena Papa berjanji selalu baru setiap pagi. Catat, selalu baru setiap pagi. Nah, yang selalu baru setiap pagi itu untuk kita nikmati 24 jam. Itu gak cukup. Saya percaya itu. Betul tidak? Nah, yang belum percaya, coba hari ini percaya. Ratapan 3:23 selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Wih, itu 24 jam itu masih lebih kebaikan Tuhan yang selalu baru. Jangan dibawa besok, karena besok ada yang baru lagi. Ya udah, kalau hari ini nggak bisa habis ya buang. Besok ada lagi. Nah kan bodoh sekali kalau hari yang 1 hari 24 jam itu nggak cukup kita pakai untuk menikmati semua yang dari Papa. Lalu kita sisip-sisipkan yang tahun lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Aduh saudara, maafkan saya ya. Betapa gobloknya orang seperti itu. Betul tidak? Anak-anak saya, saudara saya warga binaan yang ikut belajar hari ini, udahlah, menyesal itu bagus untuk kita belajar. Jangan jatuh di lubang yang sama. Tetapi menghadirkan masa lalu seperti nyata untuk hari ini, maafkan, itu suatu kebodohan. Hari esok punya kesusahannya sendiri, jadi ngucap syukurlah untuk hari ini. Betul, hanya orang yang bodoh menyimpan masa lalu yang pahit. Karena itu akan menjadi bibit penyakit dalam tubuh kita. Betul sekali. Kepahitan, kesedihan, kejengkelan masa lalu. Itu menjadi penyakit. Jelas ya saudara? Nah, jadi yang waktu hari ini kita usahakan bisa kita habiskan, kita nikmati hari ini. Sebab besok ada lagi. Besok ada lagi. Maka habiskan besok. Lusa ada lagi. Dan selalu baru. Terima kasih Papa.
Engkau luar biasa. Maka itu lebih baik kita melihat yang ke depan. Tutup pintu masa lalu supaya kita bisa melihat ke masa depan. Karena di depan, masih banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Saudara bisa bayangkan kalau yang hari ini saja begitu banyak yang kita bisa nikmati berkat kebaikan, kasih sayang, kemesraan Bapa di surga lewat kita. Lalu besok ada lagi, lusa ada lagi, lusa panjang ada lagi, terus ada lagi. Untuk apa kita bawa yang masa lalu? Tutup, dalam nama Yesus tutup. Pasti ada yang tanya, gimana caranya nutup? Gampang kok, cuma nutup saja kok nggak bisa. Gampang, asal mau. Asal mau. Tahun 85, ketika pertama kali saya ke Australia, dari Jakarta, itu unik perjalanan saya. Ya, 22 Maret. Ya, dengan rombongan Full Gospel Businessman Internasional, saya berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Ya, itu internasional karena domestiknya itu masih di Kemayoran kalau saya nggak salah. Langsung ke Melbourne, dari Melbourne kami ke Sydney, dari Sydney kami ke Brisbane, itu tahun 85. Nah, pulangnya itu menjelang akhir April. Nah, Bandara Soekarno-Hatta Terminal Pertama itu diresmikan dan dipakai 1 April 85. Jadi suruh waktu itu kami berangkat lewat Halim Perdana Kusuma, lalu pulangnya kami lewat Bandara Soekarno-Hatta. Keren sekali. Wah, bandara hebat waktu itu. Nah, waktu kami di Brisbane, kami tinggal di keluarga orang Finlandia. Ya, ternyata Finlandia itu negara yang hebat sekali. Ya, kekristenannya. Di satu rumah, satu keluarga, ada kesaksian yang luar biasa. Lah, saya nggak tahu siapa yang ngalami itu. Mimpi, ya. Ada keluarga Kristen yang sangat taat, yang sangat cinta Tuhan. Waduh, pokoknya sudah luar biasa. Nah, menyediakan sebuah kamar termewah di rumah keluarga itu. Nah, kamar itu untuk Tuhan Yesus. Jadi semua orang yang masuk kamar itu hanya untuk berdoa, baca Alkitab. Tidak boleh untuk kegiatan lain. Wih, katanya kamarnya bagus, mewah. Tuhan Yesus dapat tempat yang hebat. Suatu malam, dia kaget, orang yang punya rumah ini. Pintu digedor, kencang sekali. Wih, dia kaget terbangun. Istri anak juga terbangun. Ada apa? Tunggu. Ternyata begitu dibuka, setan. Wih, dengan kekuatan yang luar biasa. Berusaha robos masuk. Wih, dia tangking dalam nama Yesus. Wah, dia pokoknya perang dengan setan itu. Wih, ribut pokoknya suaranya, saudara. Puji Tuhan, dia menang. Setannya kalah. Ya udah. Nah, pagi hari mereka sarapan. Nah, Tuhan Yesus diajak sarapan juga. Lihat ya, ini mimpi ya. Nah, terus dia tanya, Tuhan, semalam dengar nggak ada ribut-ribut? Iya, aku dengar. Wih, ada setan Tuhan datang. Terima kasih Tuhan kau ada di sini. Sehingga aku menang, setan itu kalah. Wah, bagus. Hari itu lewat. Ternyata besok malamnya setannya datang lagi. Kudor pintu. Wih, luar biasa. Wah, dia berjuang. Kali itu dia sampai luka. Tapi puji Tuhan, dia menang. Setannya kalah. Nah, paginya sarapan lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Dia mulai curiga. Kok Tuhan Yesus gak ada reaksi apa-apa ya? Ya. Nah, akhirnya dia tanya, Tuhan, kenapa kalau Tuhan tahu setan datang ke rumah ini dan 2 malam ini saya begitu tersiksa. Apalagi malam kemarin lihat ini, ada luka di tubuh saya. Kok Tuhan diam saja? Saudara, terus Tuhan Yesus tanya begini. Sorry ya, malam kemarin dulu dan tadi malam. Waktu setan mau masuk ke rumahmu. Ingat nggak yang dicari siapa? Orang ini mikir, ya yang punya rumah. Ya sudah. Hah? Kok ya sudah? Loh, lagi sekali. Tuhan Yesus ngomongin dia. Yang dicari siapa? Yang punya rumah. Ya sudah. Nah, dia baru sadar ketika dia buka pintu itu. Setan cari yang punya rumah. Tuhan Yesus adalah tamu di rumah itu. Walaupun diberi kamar yang terbagus, termewah. Wih, saudara, dalam mimpi itu diceritakan.
ketika mereka sama-sama masih sarapan, anak Tuhan ini bertobat. Dia berlutut di kaki Tuhan Yesus. Sambil menangis dia berkata, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku hanya menempatkan Kau sebagai tamu di hidupku, bukan Tuhan. Sekarang ambil alih hidupku. Ambil alih kekuasaan di rumah ini. Wih, dalam pertobatan yang luar biasa. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa saja yang kita serahkan kepada Dia, percayalah Dia akan ambil alih. Keren ya? Nah, sejak hari itu ada peralihan kepemilikan atas keluarga rumah itu, yaitu milik Tuhan Yesus Kristus. Rupanya si kunyuk itu gak terima. Malam ketiganya datang lagi. Duar, pintu digedor. Nah, sekarang kan yang dicari yang punya rumah. Maka Tuhan Yesus yang keluar. Begitu setan melihat yang buka pintu Tuhan Yesus, setannya kaget. Lalu tanya, mana pemilik rumah ini yang 2 malam ini aku datangi? Tuhan Yesus ngomongnya gampang. Aku pemiliknya sekarang. Nah, dalam mimpi itu dikatakan, oh sorry Tuhan Yesus, ya udah aku balik saja. Saudara, waktu saya dengar kisah mimpi itu, woi, ada kesaksian di Instagram. Aduh, saya tidak mau Tuhan Yesus hanya jadi tamu, tapi jadi Tuanku. Puji Tuhan. Ini ada yang ngomong dari Jombang. Puji Tuhan, kisah yang luar biasa sampai mau nangis di toko. Puji Tuhan. Ya, ini firman yang membebaskan. Puji Tuhan, saya ikut belajar. Nah, bagaimana caranya agar Yesus? Ya serahkan hidup, gampang. Serahkan aja. Kasih kunci rumahnya kepada Tuhan Yesus. Kasih seluruh hidup kita. Ya, kunci mobil, kunci rumah, kunci brankas, kunci apa. Katakan, Tuhan, ini semua milikmu. Aku cuma manajer pengelola saja. Jadi, menutup pintu masa lalu sangat mudah. Kalau dosa-dosa nggak usah diserahkan, dibuang. Hidup aja yang diserahkan supaya Tuhan pakai sebebas-bebasnya. Ya, jadi mulai hari ini coba kita tanya, di bagian mana dalam hidup kita yang Tuhan belum ambil alih. Masih ada yang kita miliki. Maka itu lagu hymn, lagu klasik. I surrender all, I surrender all. Aku berserah, aku berserah. Kesaksian yang luar biasa, betul. Hidup akan terasa berat ketika kita miliki hidup itu sendiri. Hidup jadi mudah dan ringan ketika Tuhan pencipta alam semesta menjadi pemiliknya. Sehingga kita gak bisa khawatir. Hebat Tuhan kita, Bapa kita luar biasa. Jadi jangan tutup pintu dengan kekuatan kita. Gak sanggup. Setannya terlalu kuat untuk kita lawan. Tapi kalau hidup ini milik Tuhan, maka Tuhan yang pegang pintu itu. Enak ya kalau begitu, luar biasa. Betul, firman Tuhan itu luar biasa. Jadi setan itu sampai hari ini tidak melihat berapa jam kita doa sehari, berapa hari seminggu kita berpuasa, berapa banyak ayat yang kita hafal. Yang setan tanya, siapa pemilik hidupmu? Siapa pemilik hidupmu? Ada komen dari Surabaya, wow, cerita mimpi itu hebat. Tuhan Yesus mau menjadi pemilik rumah hati kita. Maka itu kita selalu buka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus. Amin. Ini dari Surabaya. Jadi nggak main-main dan nggak gampang loh menyerahkan semua kunci hidup kita di tangan Tuhan. Apalagi terutama kunci brankas kita. Karena kalau uang kita yang di brankas kurang terus tiap hari buat lawatan jiwa-jiwa. Oh, Tuhan Yesus adalah segala-galanya buat hidup kita. Maka itu pilihan ada di tangan kita. Kepada siapa kita akan serahkan kunci atau kepemilikan Tuhan di hidup kita ini. Kepada siapa? Lukas 14 ayat 33. Nah, ini salah satu cara yang tertulis di Alkitab. Bagaimana kita bisa buka pintu hati untuk Tuhan Yesus dan menutup pintu untuk masa lalu dan yang jahat, yang jelek, yang pahit, yang gak enak di masa lalu. Ayo, bagaimana caranya? Lukas 14 ayat 25. Amin. Rata-rata 60% hidup masa lalu, baru 40% masa depan. Rugi. Aduh, kalau hidup 100% dibagi 60% untuk masa lalu, 40% untuk masa depan. Betapa bodohnya kita.
Maka itu hidupnya hancur-hancuran. Hidupnya jadi gak ada kekuatan, gak ada yang segar, gak ada yang baru. Karena 60% untuk mikirin masa lalu. Dan baru 40% untuk masa yang akan datang. Oke, Lukas 14:33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah ini loh, kepemilikan ini kita serahkan ke siapa? Ayat. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika orang itu tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. TL. Sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tiada dapat menjadi muridku. Akhirnya Yesus berkata, PS, begitu juga dengan kalian. Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. TSI. Begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripadaku, TSI-nya jelas ya. Begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripadaku, maka kamu bukan pengikutku. Evangel. Jadi udah serahkan. Hidup ini milik dia. Demikianlah, tidak seorang pun dapat menjadi muridku kalau ia tidak bersedia meninggalkan segala miliknya demi aku. Luar biasa. Terima kasih. Betul, ini ada komen. Jadi ingat lukisan Tuhan Yesus mengetuk pintu yang dibilang kenapa nggak ada kuncinya di depan ya, nggak ada handle-nya, bahkan nggak ada kuncinya ya. Jadi itu memang yang dipakai oleh tradisi Eropa. Ya, khususnya di Jerman. Dulu pertama kali saya ke Jerman juga bingung. Semua pintu rumah di Jerman di depan itu nggak ada handle-nya. Untuk buka itu nggak ada. Ya, yang bisa buka cuma yang dari dalam. Nah, dalam sejarah ternyata gereja orang Jerman itu sangat Kristen waktu itu. Nah, itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia nggak bisa masuk? Ya karena handle-nya dari dalam. Oke, jadi Tuhan Yesus kalau dia ketuk harus kita yang buka pintunya. Oke, terima kasih komen ini. Nah, saya ulangi lagi Evangel. Demikianlah tidak seorang pun dapat menjadi muridku kalau ia tidak bersedia meninggalkan segala miliknya demi aku. Ya udah, kan lebih enak kalau Tuhan Yesus yang memiliki. Ya, kita berserah saja. Aman, tinggal jalan hidup ini. Waktu itu banyak lagu-lagu him, lagu klasik dalam gereja yang berkata, Tuhan hidup ini milikmu. Ambil semau-mau. Kalau Tuhan yang mengambil karena kita serahkan. Wih, hidup ini luar biasa. Ada lagu lama ya dulu waktu saya masih kecil ya. Jadi Tuhan itu rindu mengambil alih seluruh hidup kita. Jadi untuk menutup pintu masa lalu, undang Yesus Tuhan menjadi pemilik satu-satunya atas hidup kita, seluruh harta kita, seluruh kepunyaan kita. Biar Dia yang memiliki semuanya. Lagunya begini. Hidupku ialah Tuhan punya. Langkah hidupku Dialah yang menentukan. Ku serahkan. Mulai sekarang dan selamanya. Terima kasih Filipus. Oke, ada yang tanya, mengapa sulit bagi orang-orang untuk menyerahkan ke Tuhan segalanya? Apakah karena Tuhan tidak kelihatan? Bukan, karena tidak mengenal. Ya, contoh, kalau saudara mendadak pergi meninggalkan rumah dan tanpa persiapan karena tiba-tiba harus pergi, maka untuk menyerahkan kunci, saudara harus serahkan ke orang yang saudara kenal dan percayai. Nggak mungkin saudara serahkan kunci rumah ke sembarang orang. Nah, seperti itu. Kalau ada di antara saudara sulit menyerahkan semua milik kepada Tuhan karena saudara belum kenal siapa Tuhan. Bahkan ada yang mencurigai, jangan-jangan Tuhan ambil semua nanti itu. Enggak ya. Oke, jadi Tuhan ingin kita serahkan hidup ini miliknya. Ya, lagu itu bagus. Lagu saya masih kecil dulu. Hidupku ialah Tuhan punya. Semua langkah hidupku Tuhan yang menentukan. Kuserahkan. Ya, mulai sekarang dan selamanya. Maka kalau kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita, hebat. Betul, dari Lembang. Bagi Yesus ku serahkan, pohon hidupku miliknya. Saya lupa itu Kidung Jemaat nomor berapa itu ya. Nah ya. Makasih untuk mengangkat lagu itu. Jadi pilihan di tangan kita. Saudara, tutup ya pintu masa lalu. Gak usah dibuka-buka lagi. Gak ada gunanya. Untuk apa? Sudah lewat. Yang hari ini aja kita belum selesaikan semua.
besok ada lagi. Ngapain yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu kita bawa masuk ke hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang